Halo, teman-teman. Hari ini kita akan membahas film The Quiet Maid yang akan dirilis tahun 2023. Anna mendapat pekerjaan sebagai pembantu di sebuah villa mewah. Pemiliknya, Senora Andrea, mengajaknya berkeliling rumah dan mengingatkannya bahwa, sesuai kesepakatan, ia harus bekerja tanpa hari libur sepanjang bulan Agustus dan di musim gugur, ia akan diberi kompensasi untuk waktu tersebut. Anna memulai tugasnya dan menyiapkan makan malam. Seluruh keluarga berkumpul di meja makan, berterima kasih atas makanan lezat dan bunga yang ia petik di ladang hari itu. Tanggung jawabnya meliputi membersihkan, merawat kolam renang, mencuci mobil, tugas rumah tangga lainnya. Ketika ia memberi susu kepada anak kucing liar, Senor Pedro menjadi marah, takut hewan itu akan terbiasa dengannya. Anna menundukkan kepala dan berjanji hal itu tidak akan terjadi lagi. Kemudian, saat menyetrika pakaian, Anna menelepon ibunya dan memberitahu bahwa masa percobaannya akan berakhir pada bulan September. Setelah menandatangani semua dokumen yang diperlukan, ia akan dapat mengirimkan uang kepada adik perempuannya, Eva, untuk pendidikannya, yang membutuhkan biaya yang cukup besar. Sementara Anna bekerja, putri pemilik, Claudia, berjemur di tepi kolam renang. Setiap hari, Anna disibukkan dengan berbagai tugas. Suatu hari, putra pemilik, Jacobo, memergokinya merokok dan berjanji untuk tidak memberitahu siapapun. Anna biasanya bekerja dalam diam dan tidak pernah menolak permintaan pemilik. Suatu hari, ia bertemu dengan seorang pembantu lain, Gisela, yang juga berasal dari Kolombia. Gadis itu membawa sebuah paket, sebuah perlengkapan untuk membuat patung batu. Mereka mengobrol sebentar sebelum para tamu tiba. Saat makan malam, tuan rumah menyampaikan kepada para tamu bahwa ia puas dengan pembantu baru tersebut, meskipun awalnya ia ingin mempekerjakan seorang Filipina, bukan Kolombia. Senor Pedro berkomentar bahwa Anna bisa saja berusaha lebih keras, tetapi keterampilan memasaknya benar-benar memuaskannya. Ketika tidak ada yang melihat, para pembantu membiarkan diri mereka mencicipi beberapa hidangan. Gisela mulai meniru cara pemilik berbicara, yang membuat Anna tertawa. Di waktu luangnya, Anna bekerja membuat patung, tetapi sebagian besar waktunya dihabiskan untuk bekerja. Suatu hari ia mengeluh kepada Gisela tentang sakit punggungnya, dan Gisela memberinya obat pereda nyeri. Setelah 3 bulan bekerja keras, Anna benar-benar kelelahan, tetapi ia tidak mampu berhenti karena harus mengirimkan uang untuk pendidikan adiknya. Terlebih lagi, Senora Andrea telah berjanji untuk membantunya mendapatkan izin tinggal di Spanyol. Namun, Gisela menjelaskan bahwa hal ini mustahil dilakukan tanpa tinggal selama 2 tahun di Spanyol atau tanpa anggota keluarga di sana. Anna bukanlah orang pertama yang ditipu oleh Andrea dan Pedro. Gisela menasihatinya untuk berhati-hati terhadap keluarga ini. Merasa putus asa, Anna melanjutkan tugasnya, tetapi kini ia mengamati perilaku keluarga ini dengan lebih saksama. Tak lama kemudian, ia menerima kabar dari ibunya bahwa Eva telah berhasil lulus ujian masuk. Ini adalah kabar baik bagi Anna. Saat sedang membersihkan rumah, ia tergoda untuk memeriksa barang-barang milik Jacobo, tetapi kemunculan Jacobo yang tiba-tiba menghentikannya. Kemudian, Jacobo dan teman-temannya bersantai di halaman, berenang di kolam renang, dan minum koktail. Jacobo mengajari Anna cara membuat Aperol Spritz, yang ia sajikan kepada teman-teman prianya. Beberapa teman Jacobo melontarkan komentar-komentar yang tidak pantas tentang Anna. Ia mendengar semuanya tetapi tidak bisa membela diri, takut kehilangan pekerjaannya. Kemudian, saat Anna melanjutkan pekerjaannya, Claudia menghampirinya dan memintanya untuk berfoto. Ia berpose, memamerkan lekuk tubuhnya yang kencang. Merasa tidak nyaman, Anna memutuskan untuk berbicara dengan Senora Andrea tentang izin tinggal. Anna mempercayai Gisela,
yang mengatakan bahwa mendapatkan izin tinggal biasanya membutuhkan waktu minimal 2 tahun. Anna menyadari bahwa stabilitas di masa depan sangat penting karena ia harus membiayai pendidikan adiknya. Andrea meyakinkannya bahwa jika semuanya berjalan lancar, mereka akan membantunya memproses semua dokumen pada bulan September. Anna tidak punya pilihan selain kembali bertugas, meskipun keraguan masih membayanginya. Ketertarikan pemilik villa pada seni abstrak terasa aneh bagi para pelayan, dan Gisela tak kuasa menahan diri untuk bercanda tentang hal itu, yang membuat Anna tertawa. Mereka tahu Andrea akan segera mencapai kesepakatan dengan seorang kolektor seni Jepang, yang akan menjadi kesepakatan bisnis terbesar dalam hidupnya. Gisela menyarankan Anna untuk pergi ke pantai, tetapi Anna mengingatkannya pada peraturan pemilik villa yang melarang mereka meninggalkan halaman villa. Gisela menolak, mengatakan bahwa pemilik villa akan pergi ke pesta malam itu dan tidak akan pulang lebih awal. Akhirnya, Anna setuju. Gisela memperkenalkannya kepada teman-temannya, Carmen dan Luz, yang menyarankan agar ia membuat profil Tinder. Awalnya, Anna malu, tetapi rasa ingin tahunya menang, dan dalam perjalanan pulang, ia bertanya lebih lanjut kepada Gisela tentang aplikasi tersebut. Gisela menjelaskan bahwa melalui Tinder, seseorang dapat menemukan pria yang ia sukai. Anna membuat profil Tinder menggunakan foto yang sederhana. Kemudian ia menjelajahi berbagai profil pria dan mulai merasa jauh lebih berani. Dia membuka kulkas, mengambil sebotol anggur, minum sedikit, dan mengencerkan sisanya dengan air agar pemiliknya tidak curiga. Dia juga mencoba beberapa kue kering yang lezat. Ketika pemiliknya kembali, Anna segera meninggalkan dapur agar tidak ketahuan membawa kue kering curian. Pesta itu telah membuat Andrea dan Pedro kelelahan. Wanita itu berkomentar bahwa pelayan baru itu terlalu malas karena kulkasnya berantakan. Untungnya, tidak ada yang melihat Anna. Keesokan harinya, Pedro memberi Anna tugas untuk menyingkirkan anak kucing liar itu. Anna mencoba mengatakan sesuatu, tetapi Pedro tidak memberinya kesempatan. Andrea masuk ke dapur dan memerintahkannya untuk menyiapkan gurita sesuai resep khusus. Anna mengangguk patuh. Dia tidak berniat menyingkirkan anak kucing itu. Sebaliknya, dia hanya memberinya makanan kaleng. Kemudian, Andrea mengeluh sakit kepala, dan Anna menawarinya sup tradisional dari negara asalnya, mengklaim bahwa sup itu akan langsung meredakan rasa sakitnya. Sup itu tampak tidak menggugah selera bagi Andrea, tetapi dia memutuskan untuk mencobanya. Malam itu, ketika Anna sedang menjelajahi Tinder lagi, Gisela mengetuk jendelanya dengan sebotol rum di tangan, mengumumkan bahwa mereka akan pergi ke pesta. Anna mencoba menolak, mengatakan bahwa senora Andrea tidak mengizinkannya pergi dan ia tidak punya baju untuk dipakai. Namun, Gisela tidak menerima penolakan, dan memberinya gaun malam yang berkilauan. Para gadis itu pergi ke pesta, di mana mereka berdansa dengan penuh semangat dan minum alkohol. Dengan sangat cepat, Anna menarik perhatian seorang pria yang mulai menggodanya dengan agresif, tetapi Anna menolaknya, menunjukkan bahwa ia tidak tertarik. Hal ini jelas mengejutkan pria itu, dan ia menjadi semakin gigih. Anna mendorongnya dengan tajam dan meninggalkan pesta. Keesokan paginya, Pedro mengundang pembantunya untuk ikut berlayar dengan kapal pesiar. Anna mencoba menolak dengan sopan, dengan alasan pekerjaan rumah tangga, tetapi Pedro mengatakan bahwa pekerjaan bisa menunggu, karena Anna bekerja keras dan berhak mendapatkan istirahat. Namun, Anna kesulitan menikmati laut karena mual yang hebat. Claudia dan Pedro memutuskan untuk berenang, sementara Pedro, yang tiba-tiba bersikap sopan, memberitahu Anna bahwa ia telah berbicara dengan seorang pengacara dan mengetahui bahwa mendapatkan izin tinggal memang membutuhkan waktu 2 tahun. Namun, ia meyakinkannya bahwa selama ia tinggal bersama mereka, ia tidak memerlukan izin. Selain itu, mereka bersedia menaikkan gajinya sebesar 10% mulai bulan depan. Mengucapkan terima kasih kepada majikannya, Anna berusaha menahan rasa mualnya. Sementara Pedro masih terobsesi untuk menyingkirkan anak kucing liar itu dan sangat membutuhkan seseorang untuk merawatnya.
Pemilik rumah berencana untuk pergi selama seminggu, dan Andrea memberikan gajinya kepada pembantu tersebut sebulan di muka. Mengingatkannya akan acara penting dengan klien Jepang, yang harus berjalan dengan sempurna. Andrea juga meminta Anna untuk tidak mengulangi kesalahan Gisela, karena ia datang bekerja dalam keadaan mabuk berat hari itu. Ketika ditanya apakah ia bersama Gisela, Anna dengan tegas menjawab tidak. Khawatir akan temannya, Anna mencoba meneleponnya tetapi tidak berhasil. Anna pun menangis terseduh-seduh karena, tanpa Gisela, ia merasa sangat kesepian di villa. Satu-satunya teman yang tersisa adalah kucing liar itu. Anna tidak mengerti mengapa Pedro begitu membenci binatang. Setelah menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga, Anna mematikan lampu di rumah. Malam harinya, Jacobo mengajak Anna bermain game video bersama. Meskipun agak canggung, Anna masuk ke kamar Jacobo, dan Jacobo bahkan memberinya sebuah controller sebagai hadiah. Di kamarnya sendiri, ia memainkan game video lama dengan penuh kenikmatan, merasakan gelombang nostalgia. Ternyata Pedro sudah menyewa seseorang untuk menyingkirkan anak kucing itu. Menahan emosinya, Anna mengambil kain pel dan mulai membersihkan jejak kaki di jalan setapak taman. Sementara itu, Jacobo terus mengalihkan perhatiannya dengan permintaannya yang tak ada habisnya. Pertama jeruk, lalu es untuk koktail. Kehidupan di villa terus berlanjut, tetapi untuk saat ini, tanpa pemiliknya. Setelah mengetahui bahwa adik perempuannya memutuskan untuk tidak kuliah kedokteran, Anna sangat marah. Eva berencana untuk meninggalkan rumah dan mencari pekerjaan. Anna mencoba menjelaskan kepadanya bahwa segalanya tidak sesederhana itu, tetapi Eva sudah memutuskan, mengatakan bahwa ia tidak ingin menjadi dokter. Itu adalah keinginan ibu mereka, bukan keinginannya. Malam itu, Anna tertidur tepat di tengah-tengah permainan video, dan keesokan paginya, ia sedang membersihkan kekacauan yang ditinggalkan Jacobo dan teman-temannya di tepi kolam renang. Tiba-tiba, ia melihat dua kucing liar. Jacobo sedang mabuk berat dan membutuhkan banyak waktu untuk pulih. Setelah menemukan ponsel Claudia, Anna, yang mengetahui kata sandinya, memutuskan untuk mengintipnya dan mengirim pesan kepada seorang pria tampan bernama Danis, mengajaknya bertemu malam itu. Denise dan teman-temannya berencana makan malam di rumah sebelum pergi ke pesta, jadi Anna harus menyiapkan makan malam. Denise menjawab bahwa Danis tidak keberatan bertemu dengannya. Anna mengundangnya ke villa. Ia mencoba pakaian Claudia dan mengirim pesan kepada Danis bahwa ia akan menunggunya malam itu sesuai rencana. Jacobo dan teman-temannya sedang makan malam di villa, mengabaikan Anna sambil membicarakan betapa menariknya Anna. Tiba-tiba, interkom berdering. Ternyata Danis, yang tiba 1 jam lebih awal dari perkiraan Anna. Ia harus berpura-pura seolah-olah seseorang salah alamat. Jacobo, yang berusaha bersikap maco di depan teman-temannya, mengklaim bahwa ia bisa mendapatkan Anna kapanpun ia mau. Di dapur, Anna tak kuasa menahan emosi dan meludahi wajahnya. Anna menerima telepon dari ibunya, tetapi terpaksa mengabaikannya karena terlalu sibuk. Kemudian, ibunya mengirim pesan, meminta nasihat tentang cara meyakinkan Eva agar tidak pindah ke Spanyol. Anna berjanji untuk memikirkannya. Seiring mereka semakin mabuk, percakapan mereka menjadi semakin tidak pantas. Anna harus menanggung perlakuan seperti itu karena ia hanyalah seorang pembantu di rumah ini. Ketika semua orang pergi, Anna berganti pakaian, memakai riasan tebal, dan minum bir, membayangkan dirinya menjadi bagian dari kehidupan mewah yang dijalani para majikannya. Danis datang lagi dan terkejut melihat orang lain selain Claudia. Tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk bersenang-senang. Sekarang Anna merokok tanpa malu dan bahkan mematikan rokoknya di patung yang akan dibeli oleh seorang pembeli Jepang. Dia juga membuang sampah sembarangan di sekitar villa. Jacobo dan teman-temannya mabuk lagi, dan Anna harus memenuhi semua permintaan mereka. Para pria itu mengundang Anna untuk bergabung minum bir, dan Anna dengan senang hati setuju. Jacobo ingat bahwa dia lupa membawa dompetnya malam sebelumnya dan pulang sebelum pergi ke klub.
Di sana dia melihat Anna bersama seorang pria di tepi kolam renang. Dia berkomentar bahwa akan sangat disayangkan jika orang tuanya tahu apa yang direncanakan pembantu mereka. Para pria itu menawarkan Anna kesepakatan. Jika dia melakukan semua yang mereka inginkan, orang tua mereka tidak akan tahu, dan dia tidak akan dideportasi. Anna menegaskan bahwa dia tidak peduli. Ketika ancaman itu tidak berhasil, Jacobo menawarkan $5.000, jumlah yang dibutuhkan untuk biaya kuliah adiknya. Tetapi Anna tetap menolak dengan tegas. Hal ini membuat para pria itu marah, dan mereka memutuskan untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan dengan cara apapun. Anna kabur dan mengunci diri di kamar, tidak tahu harus berbuat apa. Ia mulai mengemasi barang-barangnya dan mencoba menghubungi Gisela, tetapi nomornya tidak aktif lagi. Para pria itu akhirnya pergi, meninggalkan botol-botol kosong dan sampah lainnya. Anna masih duduk di kamarnya ketika tiba-tiba teringat catatan Jacobo di dalam salah satu buku. Ternyata itu adalah kode akses terenkripsi ke dompet mata uang kripto miliknya. Saat Jacobo sedang mandi, Anna siap beraksi, tetapi tiba-tiba, pemiliknya kembali. Andrea sangat marah dengan kekacauan di rumah dan halaman, terutama ketika ia mengetahui bahwa pembeli Jepang itu seharusnya tiba dalam beberapa jam. Anna segera mulai membersihkan, tetapi pada titik ini, ia tidak lagi peduli apakah ia kehilangan pekerjaan atau tidak. Melihat keluar jendela, ia melihat Pedro mengusir kucing-kucing liar. Memanfaatkan momen itu, Anna kembali ke kamarnya dan tak sengaja mendengar percakapan antara para pemilik. Andrea ingin memecat pelayan tersebut, tetapi Pedro menyarankan untuk menunggu karena Anna masih bisa membantu mempersiapkan acara tersebut. Mereka perlu menjual patung itu. Persiapan semakin matang, dan tak lama kemudian para tamu berkumpul. Andrea berterima kasih kepada Tuan Hiroyama atas perjalanan jauhnya untuk pertukaran budaya. Sang pematung tidak dapat hadir secara langsung tetapi telah menyiapkan pesan video untuk mereka, menyadari perilaku gugup pelayan tersebut. Andrea mengikutinya dan memecatnya saat itu juga. Namun Andrea tidak tahu bahwa Anna sudah memiliki akses ke dompet mata uang kripto Jacobo. Di adegan terakhir, kita melihat Anna menikmati hidup di sebuah pulau tropis. Dan film pun berakhir. Sampai jumpa di rekap film berikutnya.